Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kabar dari kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Marilah kita sejenak mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pondasi bangunan adalah sesuatu yang sangat penting, namun tidak selalu terlihat bila kita memandangnya dari bagian luar bangunan. Namun bagaimanapun, pondasi bangunan adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Karena walaupun tidak terlihat bukan berarti tidak bisa dirasakan keberadaannya. Pada saat terjadi gempa atau banjir besar, ketahanan suatu pondasi baru dapat teruji. Bangunan akan tetap teguh dan kokoh dan lurus berdiri bila pondasinya kuat. Di dalam nas hari ini, pengajaran kitab suci diibaratkan oleh Paulus sebagai pondasi iman yang harus memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Setiap orang harus memiliki pondasi iman yang kuat melalui pengajaran kitab suci yang ia dengarkan. Nas hari ini disampaikan oleh Paulus kepada anak kesayangannya, yaitu Timotius, agar Timotius tidak sedikit pun beralih dan tidak sedikit pun mundur dari imannya dan pengetahuannya akan firman Tuhan yang ia terima, baik dari Paulus, baik juga dari ibunya dan neneknya. Kita akan menemukan bahwa Timotius adalah seorang anak yang dibesarkan oleh kebenaran firman Tuhan dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada Timotius agar dia tidak pernah melupakan ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tuanya atau oleh Paulus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pondasi iman tentu harus kita miliki. Sebagaimana nasihat Paulus kepada Timotius, kita pun sampai hari ini harus memiliki pondasi yang kuat. Dan tentu saja pondasi yang kuat itu tidak akan kita terima dengan cara yang instan dan tiba-tiba. Tetapi harus terus-menerus dilatih, harus terus-menerus untuk dihayati dan dilakukan. Paulus di dalam nats hari ini mengajarkan kita agar kita senantiasa memiliki iman yang teguh, memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Dan kita harus senantiasa menghayati firman Tuhan, mengingatnya, untuk senantiasa mempelajarinya, untuk senantiasa melakukannya. Itu sebagai salah satu cara untuk membangun pondasi yang kuat. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak membiasakan telinga kita atau telinga anak-anak kita untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu bagaimana mungkin pondasi imannya kuat? Itu sebabnya ketika ada pencobaan, ketika ada pergumulan, ketika ada kesusahan, imannya segera rapuh dan hancur. Nas hari ini mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Mari membangun pondasi iman yang kuat. Teruslah, tekunlah untuk mendengar firman Tuhan dimanapun kita berada. Konsisten untuk membaca firman Tuhan, menghayatinya, merenungkannya, lalu melakukannya. Itu adalah cara atau latihan kita membangun pondasi yang kuat di dalam iman kepada Tuhan. Bila iman kita, pondasi kita kuat, maka pergumulan seberat apapun, kesusahan sesulit apapun
kita akan mampu menghadapinya. Percayalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak ada beban yang tidak akan terlewati bila kita selalu menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah satu-satunya yang dapat menguatkan hati kita. Maka jangan pernah melupakan firman Tuhan, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan, tapi biarlah firman itu sungguh-sungguh kita hidupi, sungguh-sungguh untuk kita lakukan. Bila demikian, maka Roh Kudus akan menguatkan kita untuk menghadapi setiap cobaan dan pergumulan yang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya firman hari ini semakin meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Biarlah kita semakin konsisten untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Biar dengan firman yang kita senantiasa hayati, iman kita dikuatkan. Iman kita semakin teguh dan kokoh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, betapa kami bersyukur pada hari ini karena firman-Mu meneguhkan iman kami. Firman-Mu memberi pencerahan kepada kami. Betapa kami tidak boleh melupakan firman-Mu. Bahkan kami harus selalu menghayati siang dan malam. Apapun yang kami lakukan, semua iman kami terpaut pada kebenaran firman-Mu. Tuhan, beri kami roh yang semakin rajin untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu, membaca firman-Mu, menghayati dan melakukannya. Hari ini untuk segala sesuatu yang akan kami lakukan, kami berserah padamu Tuhan. Kami bermohon kiranya Tuhan memberkati kami. Berkatilah saudara-saudari kami bila saat ini sedang bergumul dan berbeban berat. Tuhan berilah jalan keluar. Bila saudara-saudari kami saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan berilah kesembuhan. Jika ada banyak yang sedang mencari pekerjaan dan sulit mendapatkan makan sehari-hari, Tuhan berilah berkat-berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Ampunilah kami akan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati.